Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih masih berkenaan dengan salat. Insyaallah kajian tentang salat ini masih panjang. Ya, kalau ada umur mungkin sampai 2 tahun 3 tahun lagi belum selesai. Ya, itu. Nah, ini baru seperempatnya tidak nyampe ini. Ya, kita lanjutkan kepada pembahasan sunnahnya, sunnah salat. Ya. Menurut mazhab Syafi'i, kita ambil ini menurut mazhab Syafi'i, kita langkah yang mazhab Hanafi kita tidak bahas, yang mazhab Maliki tidak kita sampaikan, mazhab Hambali tidak kita sampaikan, tapi kita bahas sunnah ini menurut mazhab Syafi'i. Berikutnya adalah ta'awudz minal adab ba'da tasyahhudil akhir. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab, dari siksa Allah. Kapan itu? Setelah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu setelah tahiyat akhir. Jadi itu hukumnya sunnah. Jadi kita membaca ta'awudz, memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab siksa. Ya, itu. Dan juga disunnahkan doa selain dari yang kita meminta perlindungan Allah untuk dihindari dari azab. Seperti apa contoh tambahan doanya? Misalnya Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddam wa antal muakhkhar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu contoh kalau nak nambah doa. Itu contohnya baik. Artinya boleh doa yang lain, tapi memang kita sampaikan kemarin sebelum-sebelumnya bahwa doa yang lebih baik adalah doa yang ma'tsur. Doa yang ma'tsur. Doa yang ma'tsur mana? Doa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang memang dilakukan, dibacakan oleh Nabi atau para ulama, para sahabat, atau mengambil dari hadis, ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya doa yang ma'tsur. Doa yang ma'tsur. Ya. Tapi jangan doa bahasa kita, bahasa Palembang. Nah, jangan tambah dengan doa bahasa kita. Tapi kan Allah Ustaz Maha tahu. Benar, Allah Maha tahu. Dia ngerti seluruh bahasa. Allah mengerti seluruh bahasa. Tapi inilah salat. Salat ini dari pengertiannya Pak, definisi salat, ucapannya, gerakannya, dia khusus. Ya kalau khusus berbeda ketika doa di luar salat. Kalau doa di luar salat ya boleh. Nak bahasa mana begitu lah tu. Sesuai dengan apa yang bisa kita pahami. Tapi ketika dia dalam salat, maka ada spesifik, ada spesialisasinya.
ada kekhususan, ada ketentuan. Tak pacak sekendak kita. Kadang-kadang dalilnya sih kok Allah Maha Tahu, Ustaz. Nah, gitu kan. Pakai dalil itu Allah Maha Tahu. Ya benar. Kalau semuanya begitu Pak, kata aturan syariat tak kata. Gitu kan? Kalau cuma mengandalkan dalil Allah Maha Tahu tadi. Ya. Tidak ada aturannya. Salat yang penting salat Ustaz. Allah Maha Tahu diterima tak terima. Tidak juga demikian. Nah, itulah kalau ketika kita ngomong yang penting salat, makanya jangan berharap salat itu dapat mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Kalimatnya apa yang penting salat. Jangan tidak baik. Tapi kalau salat itu penting, nah beda. Nah, jangan yang penting salat, tapi salat itu nah itu. Jadi sama-sama kalimat pentingnya ada kalau. Cuman di mana meletakkan kata pentingnya tadi akan berbeda makna. Itu. Jadi yang tadi bahwa kita ta'awudz memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah taslimah. Salam yang kedua. Ingat, salam yang kedua yang sunnah. Yang sunnah itu adalah salam yang kedua. Kemudian ada di situ tambahannya, ada niat khuruj minas shalah, niat keluar dari salat, artinya menyelesaikan salat tersebut. Di mana? Sini. Kamu nanya mulu, mana lafalnya Ustaz? Nah, ya. Jadi niat itu adanya tempatnya di dalam hati. Jadi diniatkan mengucap salam yang kedua dan sunnahnya apa? Niatnya bahwa sholat kita akan berakhir. Itu makanya niatul khuruj minas sholat. Nah, niat itu baiknya memang min awwalit taslimatil ula. Ya. Dari awal salam pertama. Itu. Jadi niatkan baik. Niatkan dalam hati. Tanpa harus melafalkan. Tanpa harus melafalkan. Jadi niatkan dalam hati bahwa menyelesaikan atau mengakhiri salat. Itu sunnah. Nah, kalaupun dia meniatkan keluar dari salat itu sebelum awal salam pertama, maka dia batal salatnya. Baru tahiyat misalnya kan, tapi sudah terbersit niatnya mengakhiri salat atau akan keluar dari salat, maka dia salatnya dianggap batal. Batalat salatu. Nah, adapun jika dia berniat pada saat berbarengan dengan salam itu, kan tadi kan boleh dilakukan di awal salam. Berarti kalau di awal salam, sebelum salam. Tapi kalau niatnya itu berbarengan dengan salam itu, ya, atau setelah salam, maka dikatakan dia tidak dapat hitungan mengikuti sunnah. Nah, itu ketentuan keterangannya. Ya. Kemudian ini salam yang kedua itu sunat. Kemudian niat
keluar dari sholat itu juga sunat. Kapan? Dari awal salam pertama. Dari awalnya, artinya sebelum tapi lana salam, tahiyatnya sudah selesai. Kalau kita tahiyatnya belum tapi sudah muncul niat keluar sholatnya, maka dia batal sholatnya batal. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap ke kanan, wajah kita menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri pada saat salam itu juga sunnah. Nah, mana yang dikatakan salamnya itu sunnah? Apa sekadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada ketentuannya. Cuman bukan ini baik, ya. Ada yang itu ngapor rupanya, ternyata yang sebelah kanan ini musuhnya. Iya kan? Jadi ngapor, jadi nak noleh itu berat. Ayo rupanya lah. Laju dong salam ke kanan tu nyingok sampai ke sebelah kan. Cuma ini baik. Tidak ada ketentuannya. Karena menghadap ke kanan, menghadap ke kiri itu hukumnya sunnah. Nah, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, apa di situ kan? Hingga terlihat, ya, hingga terlihat apa? Pipi kanannya kalau sebelah kanan. Jadi pipi kanannya terlihat. Jadi kalau begitu harus ini. Terserah sebelah kanan kamu ini menurut kamu siapa? Harus sampai terlihat pipi sebelah kanan ketika dia menoleh ke kanan, salamnya ke kanan. Dan ketika dia menoleh ke kiri, maka hingga terlihat pipi sebelah kirinya. Jadi salamnya harus ini, kecuali memang leher lagi tidak sehat, rupanya kena bantalan. Bantalan baik. Kalau kena bantalan tak baca noleh. Apa pak miring-miring? Iya bantalan. Ada yang kena bantalan. Jadi jangan tersinggung kamu tadi gara-gara dia tak noleh. Caknya bermusuhnya dengan aku. Tak salam tak nyingok lagi, rupanya kena bantal. Jangan kamu langsung kecil hati. Kadang-kadang begitu. Solat jamaah rencananya nak dapat keberkahan, tapi justru menimbulkan prasangka yang tidak baik. Nah, maka solat itu harus tahu. Jadi kalau ada kawan misalnya salamnya tak ini, coba kamu tanya dulu, ngapa pak kena bantalan? Ya. Kemudian niat salam itu wayan bisalam ala man ayyaminihi wa shimalihi wa muhadaihi min malaikatin. Diniatkan itu salam itu ke kanan dan ke kiri itu apa? Niatnya salam pada malaikat, kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia, kepada jin. Itu salamnya. Jadi bukan tidak memiliki makna. Karena bisa jadi pak, di sebelah kita itu ada jin yang melok solat, cuman tak jingoan, atau suaranya tak kedengaran. Karena dia kalau kedengaran, bukan lari lagi, berhenti semayang. Itu niatnya ke situ.
Kemudian disunahkan juga salam itu sedang baik, jangan panjang, ya, jangan panjang, sedang baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Jangan yang panjang, sedang baik. Gitu. Nah, disunahkan juga salam bagi makmum itu setelah salamnya imam. Disunahkannya deh. Disunahkan salamnya makmum itu setelah salamnya siapa? Bukan imam nama wong, bukan. Kaki kamu ada nama imam, nunggu imam salam, bukan. Salamnya yang memimpin salat. Jadi salam makmum setelah imam walaupun boleh sebenarnya dia berbarengan. Walaupun di sini boleh, apa katanya? Ya. Walau qarinahu jaza katanya. Kalaupun dia berbarengan, maka tak apa-apa, boleh. Tapi kalau nak ngambil baiknya, ngambil sunnahnya, apa? Setelah imam. Setelah imam salam. Setelah imam salam, barulah makmum salam. Walau qarinahu jaza kabaqiyatil arkan illa takbiratul ihram. Tapi kalau takbiratul ihram tak boleh berbarengan. Tapi kalau yang lain masih dibolehkan, rukun-rukun yang lain boleh berbarengan dengan imam. Tapi kalau takbiratul ihram tak boleh berbarengan dengan imam. Jadi setelah imam barulah kita itu. Kemudian bersiwak. Memakai siwak. Bersiwak walau bi kharqah. Walaupun dengan lap. Lap tapi bukan dengan jari katanya di sini. La asabi'ahu. Tidak dengan jari. Jadi kamu bersiwak karena siwak nak kati, mungkin tisu lap kati makanya jari. Tidak. Ya? Tidak. Kalaupun mawak siwak dewe, nah paling tidak sekarang sudah ada yang siwak itu yang sudah ada wadahnya. Kenapa? Karena paling tidak tadi jangan pula guys sudah siwak berarti banyu siwak itu kan. Iya. Jangan. Jangan nak ngambil sunnah tapi apa? Melakukan sesuatu yang tidak baik. Sekarang sudah ada dia. Kalau ini ibu bapak yang mungkin umroh ingin ngasih hadiah umrohnya itu ngasih siwak, jangan beli yang siwak yang 10 real ada sekebat tuh, ya paling tidak yang apa? Yang ada wadahnya. Kenapa? Nah, kalau dia bawa ke masjid, dia pacak kantong, pacak jepitkan di kantong itu, cak pulpen itu. Jadi begitu sudah pakai, dimasukkan dalam situ. Paling tidak menghindari najis. Kalau dia najis Pak, ngambil sunnah tapi ada
najis. Kalau najis tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Nah, tapi kalau pakai tangan tidak boleh. Jadi kalau pakai lap, misalnya tadi kan paling tidak pakai tisu misalnya, itu diperkenankan. Ya. Itu tentang siwak. Jadi bersiwak itu hukumnya sunnah. Karena kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salat. Jadi kalaupun tidak memberatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa, kalaupun tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali nak sholat. Itu maka karena keterangan laula an asyqa itulah yang menjadikan siwak itu tidak menjadi wajib. Dia hanya hukumnya sunnah. Berikut. Nah, khusyuk itu artinya juga sunnah dalam sholat. Sholat itu diharapkan khusyuk. Ya. Setiap sholat dari awal sampai akhir diharapkan khusyuk sholatnya. Apa yang dikatakan khusyuk di situ? Yang dikatakan khusyuk di situ adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Yang dikatakan khusyuk itu adalah hadirnya hati pada saat sholat. Dia tidak mengarah ke pikiran, tapi yang hadir hati. Karena kalau pikiran, apa namanya, pasti pikiran nung sehat, ya teringat lah, Pak. Kalau tidak sehat lagi pikirannya, ya tidak teringat memang. Ya, karena orang itu masih waras, ya pastilah pikirannya ini. Tapi hatinya harus hadir, bukan cuma jasad, tapi hatinya harus hadir. Kemudian wasukunul jawarih. Apa sukun jawarih? Tenang, seluruh anggota tubuhnya tenang. Itu yang namanya khusyuk. Tapi kalau salat Allahu Akbar, garuk sini, ini pula, sudah gitu kan. Kurang-kurang kaki pula gatal gitu. Nah, berarti itu anggota tubuhnya tidak khusyuk, tidak tenang. Atau karena imam maco panjang, nyingok macam-macam. Ya, bojo. Ada tak baca? Atau nyingok yang bajunya bergambar belakang. Anggota tubuhnya juga harus tenang. Mantap. Nak gigit nyamuk, gigitlah nyamuk, biarlah. Ya. Itu. Kalau mau lihat Sayyidina Umar itu saking khusyuknya sholat, bukan tak terasa. Karena dia khusyuk sholat, itu jawong tetap dia tegak sholat. Bukan dia tak terasa, wah hebat nih yang Umar, itu jawong tak apa-apa dia. Bukan. Kenapa? Karena dia khusyuk sholat. Nah, itu. Tenang, menghadirkan ketenangan. Jadi hatinya harus hadir, anggota tubuhnya juga harus tenang. Itu yang dikatakan khusyuk. Itu yang dikatakan khusyuk. Jadi bukan kepada biasanya Pak, kalau hatinya sudah khusyuk, biasanya akan berpengaruh kepada ya pikirannya tidak mungkin melayang kemana-mana. Ngapa pikiran itu galak melayang kemana-mana? Karena yang hadir itu tidak bersama hati. Yang hadir cuma jasad. Kalau hadirnya cuma jasadnya saja, hatinya tidak melok, maka pastilah pikirannya kemana-mana.
Nah, itu. Jadi bukan bermula dari pikiran, tapi bermulanya dari hati. Itulah yang dikatakan khusyuk. Nah, itu matla'nya katanya. Jadi tempat munculnya itulah dari kekhusyuan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Siapa yang orang beriman yang mereka bahagia, mereka menang, mereka aflah. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Makanya kalau kita mungkin tidak setiap saat khusyuk, tapi mungkin ada sewaktu kali kita itu sholatnya khusyuk. Jadi setelah sholat rasanya tenang nih, emosi kati cepatnya memaafkan wong setelah sholat itu. Pernah tidak terasa? Kalau pernah terasa itu berarti sholat saat itu berarti ibu sudah khusyuk. Tapi kalau ibu sudah sholat tapi masih masih nak marah dulu lah. Nyingok wong sini luat, nyingok wong sini cana marah gitu kan. Nah, berarti itu berarti belum dapat kekhusyuan sholatnya. Kenapa? Orang yang sholatnya khusyuk tadi qad aflahal. Jadi kalau sudah sholat pacak ngukur dewek. Jadi kita ni khusyuk atau belum tu pacak kita ngukur dewek. Mak mana setelah sholat apa yang kita rasakan? Kalau yang kita rasakan setelah sholat itu masih cak mak lamo sebelum sholat pula, atau misalnya tadi sebelum sholat emosi, sudah sholat masih emosi pula, nah itu berarti tidak ngaruh sholat tadi itu, ya. Artinya apa? Sudah dia sholat? Sudah, tapi hanya sekadar gerakan, hanya sekadar bacaan, hatinya tidak hadir. Ya, itu. Kemudian kata Nabi SAW tentang khusyuk dalam sholat, ma min abdin muslim yatawadda fayahsinu wudu'ah thumma yaqum fayusalli rak'ataini yaqbalu alaihi ma biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah, katanya. Apabila dari hamba seorang muslim kemudian dia berwudu, dia memperbaiki wudunya atau membagusi wudunya, kemudian dia berdiri melakukan sholat 2 rakaat dan menghadirkan. Menghadirkan apa? Yang pertama wajah dan hatinya, menghadap wajah dan hatinya. Jadi menghadap kepada Allah itu dengan wajah, artinya dengan jasadnya, sekaligus menghadap kepada Allah dengan hatinya. Maka apa katanya? Kata Nabi SAW, illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah wajibkan baginya untuk masuk surga. Jadi diwajibkan masuk surga, itu diharuskan masuk surga wong ini. Ngapa? Karena dia sholatnya menghadirkan hati. Jasadnya hadir, hatinya juga hadir. Salat khusyuk itu Pak sama cak wong tidur walaupun di tengah wong rami. Nah itulah salat khusyuk namanya. Pen baca tak kira-kira? Bapak tidur wong rame, nak rame mana dia masih tidur nyenyak. Nah itulah salat khusyuk itu, di antara orang sedang ini dia masih tetap dapat beribadah dengan baik. Itu namanya khusyuk namanya. Wah, luar biasa. Tapi apa? Hatinya harus hadir. Hatinya harus hadir.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melihat seorang laki-laki, dia memainkan jenggotnya pada saat sholat. Apa kata Nabi? Maka ketika engkau khusyuk hatimu, kata Nabi, maka khusyuk juga anggota tubuhmu. Ya mungkin dia kan ini banyak jenggot lebat. Allahu Akbar. Oh, sudah. Ada yang main ini, ada yang main ini pula. Kamu juga orang Arab tuh. Banyak yang main tuh. Tak tahu apa dia gatal kena ininya, apa mana kan? Jadi kata Nabi, kalau engkau khusyuk hati, maka khusyuk juga anggota tubuh. Nah, jadi pacak ditebak, kalau wong itu misalnya banyak gatalnya, berarti sebenarnya hatinya sedang tidak khusyuk. Apa yang dipikir? Apa yang menjadi ganjalannya? Jangan-jangan dia tadi berjanji, kawannya lah nunggu lama, mungkin imam panjang pula. Nah, ini mulai gatal kalau ini kan. Hah? Iya gatal, tenggorokan gatal. Hah? Gatal kalau Pak, palak gatal gitu. Pernah tak terasa sama itu? Hah? Tidak pernah. Kalau sini tidak pernah. Salah tanya, aku mohon maaf. Ya. Kalau ada yang demikian, Pak, artinya anggota tubuhnya sudah tidak bisa dia tenang, maka hatinya belum hadir. Nah, sekarang kita ukur masing-masing. Makanya sebenarnya ini dapat diukur oleh kita sendiri. Jangan ngukur orang lain. Kita ini kadang-kadang Pak dapat ilmu ini nak ngukur orang lain dulu. Apa ngukur orang lain? Kapan mau sholat dijingoknya? Tidak khusyuk kawan. Bukan, kita tahu ilmunya ini untuk siapa? Untuk ngukur kita, ngukur diri dewe. Ya, jangan ngukur orang lain. Kalau ngukur orang lain itu bukan tugas kita. Ya. Tugas kita adalah memuhasabah diri sendiri. Nah, itu yang pertama, hati. Kemudian tadabbur qiraah, mentadaburi, memaknai apa yang dibaca. Bacaannya itu dimaknai. Tapi bukan diartikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, tapi dimaknai. Berarti kita memuji ini hanya kepada Allah. Segala puji kita ini, pujian-pujian kita ini kepada siapa ditujukan? Hanya bagi Allah. Kalau kepada manusia ini tidak perlu dipuji. Pujian itu hanyalah bagi Allah. Segala pujiannya bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Atau mulai dari iftitah. Apa iftitah? Allahu Akbar kabira. Berarti Allah itu maha besar. Apalagi sampai di kalimat wajjahtu wajhiyya, inni wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya di situ penyerahan diri, memaknai bahwa kita ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang terjadi di dunia ini. Artinya berserah diri. Nah, itu juga dapat menambah kekhusyukan, juga bisa mentadabburi itu, mentadabburi bacaan. Ya. Yang kedua juga selain dia mendatangkan kekhusyuan, itu juga adalah adab. Adalah adab. Adab di dalam salat.
Dalam Al-Quran dikatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaliha, atau terhadap hati yang menjadi kuncinya. Jadi hati itulah kuncinya. Maka kita ini segala sesuatu itu hati menjadi kuncinya. Amal kita ini hati itulah kuncinya. Nah, mengukur niat ikhlas tidak ikhlas itu ada dalam hati. Khusyuk tidak khusyuk juga hati kita bagaimana. Maka kuncinya am ala qulubi aqfaliha. Kemudian disunahkan tartil membaca. Jadi kalau kita imam ataupun kita menjadi sholatnya dewean, tartil bacanya. Bukan baca yang ngebut. Bahkan di sini dikatakan makruh. Meninggalkan tadabbur kemudian bacanya ngebut itu makruh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana kita tadabbur? Baca tak tadabburnya? Makruh. Walaupun tidak sampai haram, tak sampai batal. Tapi dia makruh. Wala dhalin amin. Nama kepada itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Kalau di jamaah kita ini mah itu, Pak. Oh, patah kalau lutut-lututnya. Ya, enggak mau baca. Ondar jilada ini lagi. Iya. Nah, itu. Jadi makruh ketika dibacaan itu dengan cara yang cepat. Nah, termasuk membaca Al-Quran itu membaca dengan tartil, membaca dengan mentadaburi maknanya, tidak dengan cepat, bukan hanya dalam sholat, termasuklah di luar sholat pun demikian. Ya, itu lebih bagus dan sunnah itu ya, sunnah. Kalau kita memahami ayat rahmat, maka kita meminta kepada Allah supaya turun rahmatnya. Kalau ayat itu azab, maka kita bermohon kepada Allah supaya dilindungi dari azab. Kalau ayatnya tasbih, maka kita bertasbih kepada Allah. Contoh, wa idza qara'a alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang lampunya mati. Maka kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.